Tadinya si Aki yang udah mau jadi Kristen karena dia dengar dari kaset, dia dengar dari televisi dan sebagainya, dia udah simpati sama jadi Kristen. Karena kita pelayan gereja masih ngebohongin, masih pelit, nggak mungkin dia bakalan jadi Kristen. Dia berhenti jadi Kristen, nggak bakalan dia jadi Kristen. Tuh menghalangi depan pintu. Untungnya untuk mereka yang piatu, saudara lihat di sini nanti nih, ada akhirnya tunjukin, saudara pasti menangis. Mereka kecil-kecil makannya begitu pintar. Nasi satu piring cuma 2 potong tahu goreng. Nasinya udah habis, tahunya belum habis, minta lagi nasinya. Tahunya nggak habis karena nggak digigit, diisep. Kesian nggak? Kalau bukan kita yang nolong siapa? Ya Bapa, ajarilah Tuhan pada malam hari ini supaya kami pun lebih setia kepada Engkau. Bila kami jauh dari Engkau Tuhan, kami akan kalah. Kuduskan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara kekasih, shalom. Mari saudara, kita tinggal di akhir zaman ini. Bila kita jauh dari Tuhan, kita akan kalah. Oleh sebab itu jangan jauh-jauhlah dari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Amos 5 ayat 4. Cari Yesus, maka kita akan hidup. Amos 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Amos 5 ayat 4. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah Yesus, maka kamu akan hidup. Amin. Kenapa mesti cari Yesus maka kita akan hidup? Hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Tinggalkan dunia ini. Dunia yang membuat kita susah, kita binasa, kita sengsara, kita putus asa dan sebagainya. Tinggalkan dunia ini, carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Kita akan menang, kita akan berhasil, dan kita akan dapat apa yang kita inginkan. Carilah Yesus. Mari kita belajar apa itu cari Yesus. Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Carilah Yesus, maka kita akan menang. Tolong yang biasa bantuin saya bacakan dengan mic. Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita belajar, kita lakukan. Markus 2 ayat 1 sampai 2. Sampai 5. Sampai 5, firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Amin. Firman Tuhan. Kita sering mendengar, membaca cerita ini, tetapi kenapa kita tidak mau melakukan dalam hidup kita? Firman jangan asal dengar saja, mendengar, menerima, melakukan, dan menyebarkan kembali kepada semua orang. Kita pasti dapat berkat. Orang lumpuh disembuhkan. Berapa banyak di sekitar kita orang-orang lumpuh. Lumpuh jasmaninya, lumpuh rohaninya, lumpuh ekonominya, lumpuh kebahagiaannya, lumpuh keselamatannya. Orang lumpuh berarti orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa bergerak, tidak bisa melepaskan diri dari kelumpuhannya. Berapa banyak di sekitar kita orang lumpuh. Kenapa kita tidak mau menolong? Kita ditegur malam ini.
Pada suatu hari teman-teman si lumpuh bercerita kepada si lumpuh bahwa di kota tempat si lumpuh tinggal datanglah orang yang bernama Yesus. Orang yang bernama Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Asal orang datang kepadanya, sembuhlah. Syaratnya datang kepada Yesus, sembuhlah. Datang kepada Yesus, terlepaslah beban persoalan kita. Datang kepada Yesus, mendapat kemenangan. Itu artinya hidup, sembuh, terlepas dari beban persoalan. Datang kepada Yesus. Si lumpuh mendengar cerita temannya, dia timbul pengharapannya. Dia percaya meskipun dia belum pernah lihat Yesus. Dia percaya bahwa bila bertemu dengan Yesus, pasti lumpuhnya sembuh. Punya pengharapan, punya iman. Belum pernah melihat, percaya, itu iman. Si lumpuh berpikir atau ngelamun, sayang ya saya lumpuh. Syaratnya harus datang kepada Yesus baru sembuh. Sedangkan saya lumpuh, bagaimana saya bisa sembuh? Sedangkan saya tidak bisa datang kepada Yesus. Lalu si lumpuh tidak kurang akal. Dia memberanikan diri berkata sama teman-temannya, dari cerita kalian saya percaya yang namanya Yesus yang datang di kota kita bisa menyembuhkan lumpuh saya. Tapi sayang sekali syaratnya harus datang kepada Yesus baru sembuh. Sedangkan saya lumpuh, mana mungkin saya bisa datang kepada Yesus. Maukah teman-teman menggotong saya, membawa saya ke tempat Yesus berada? Si lumpuh minta digotong, minta dibawa kepada teman-temannya, kepada Yesus. Apa jawab teman-temannya? Saya sedang sibuk, saya banyak urusan, saya tidak ada waktu. Begitu jawab teman-temannya, tidak. Mereka di dalam cerita ini bukan orang Kristen, belum menerima anugerah keselamatan, belum menerima anugerah penebusan dosa dari Tuhan. Tetapi kalau orang minta tolong, mereka tidak menolak. Ini teguran buat kita malam ini, orang-orang Kristen, orang yang sudah mendapat anugerah pengampunan dosa dari Tuhan, orang yang sudah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Tetapi kenapa kalau orang sering minta pertolongan kepada kita, kita sering menolaknya? Mari masing-masing dalam hati mintalah ampun sama Tuhan. Tuhan, ampunilah saya atas teguranmu ini. Saya sering menolak bila orang minta pertolongan kepada saya. Mintalah ampun, saudara. Jangan jadi Kristen luarnya saja. Berapa banyak orang lumpuh di sekitar kita. Lumpuh kebahagiaannya banyak betul. Mereka pada ketakutan, mengalami persoalan hidup. Mereka pada kekurangan. Mereka pada sakit dan sebagainya. Kenapa kita sering menolak orang, saudara? Kita cuma bisa nyanyi dua. Ku tetap cinta Yesus. Nyanyi pinta, ku tetap cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus, kita mesti taat. Berani mengatakan kepada Tuhan bahwa kita cinta Dia, kita mengasihi Dia. Kita mesti taat. Buat apa sayang sama Tuhan? Kalau nggak taat berarti nggak sayang. Yohanes 14 ayat 15. Sering saya kasih ayat ini. Masih nggak mau melakukan. Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lihat saudara,
Kalau kita sayang Tuhan, kita mesti nurut akan firman. Tuhan pun suruh mengasihi sesamamu manusia, enggak mau. Itu salib. Dilihatin aja tiap minggu, tiap hari Kamis. Jangan liatin aja, itu ada artinya, itu salib. Yang ke atas itu hukum pertama, mengasihi Tuhan Yesus. Yang melintang itu hukum kedua, mengasihi sesama manusia. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah Tuhan mengasihi sesama manusia, enggak mau. Orang Kristen ada nggak nyanyian? Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlobang, sambil begini-begini. Mengapain ngangon bebek? Ya saudara, orang Kristen cuman luarnya dua, mulutnya aja. Itu meratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlobang. Artinya yang kurang kita tambahkan. Kita hidup seperti roda sedang berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kebetulan kita di atas, nah salurkan dong kepada orang susah. Air mengalir dari atas ke bawah, tuh mengalir. Kalau air dari bawah ke atas, nyemprot. Mari saudara, kenapa kita tidak mau alirkan? Kenapa kita nggak mau nolong? Banyak orang susah. Cuma nyanyinya dua. Ya saudara, kita, harta kita, apa yang kita punya, kita mati nggak dibawa. Enggak dibawa. Kita datang dalam keadaan enggak bawa apa-apa. Keluar dari rahim ibu, berangkat pun enggak bawa harta kita. Belum pernah saya lihat orang kaya mati, pabriknya ikut berangkat. Enggak ada. Melihat ayatnya. Pabrik berangkat ke atas ada ayatnya loh. Mari. Pengkhotbah 5 ayat 14. Tuh ayat pabrik naik ke atas. Kalau disuruh nolong orang, muka berubah. Pengkhotbah 5 ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperbolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Mari, kita kekayaan kita, milik kita ini hanya titipan sementara dari Tuhan. Sebab kita masuk ke dalam dunia tidak bawa apa-apa. Keluar, Tuhan bilang, lu jangan bawa lagi. Mari saudara, mau nggak nolong? Kita sedang ditegur oleh cerita orang lumpuh disembuhkan. Mereka, teman-teman si lumpuh, menggotong si lumpuh 4 orang. Apa arti menggotong? Menggotong 4 orang, arti menggotong ada 2. 1, harus sama tinggi menggotongnya. 1 aja malas-malesan, miring sebelah, ngeglinding si lumpuh. Yang kedua menggotong harus sehati. 1 aja nggak sehati, setengah hati nolongnya, cuman karena mau nampang doang nolongnya setengah hati, miring sebelah, ngeglinding lagi si lumpuh. Teguran buat kita kembali pada malam hari ini. Kenapa kita hidup tidak sama tinggi dan tidak sehati? Di dalam lingkungan kecil saja, lingkungan keluarga, suami, istri, anak-anak, sering hidup nggak sama tinggi. Mentang-mentang bapak yang cari duit. Sombongnya bukan main sama istrinya. Istrinya salah di kita juga main bentak-bentak. Mentang-mentang kita yang cari duit. Coba kalau anak perempuan kita, adik perempuan kita dibentak-bentak begitu sama suaminya, kita dengar, kita lihat enak nggak? Mau nggak kita?
Kalau nggak mau jangan bentak-bentak istri. Istri itu kan ada orang tuanya, ada saudaranya. Emangnya dia keluar dari batu? Sombongnya bukan main bapak-bapak. Sombong saya sering dengar. Dibentak-bentak, bahkan ditampar. Salah dikit aja tampar. Duit bentarannya aja habis. Nah tentu aja habis. Ngasihnya segitu. Nggak berubah-berubah. Sedangkan keadaan harga pada naik semua. Listrik naik, air naik, telepon naik. Belum sayur-sayuran, makanan naik. Masa cuma segitu doang nggak berubah? Emangnya dia mau cabut pakai rambut bayarnya? Ya ilah bapak-bapak. Sombong benar-benar mentang-mentang istri nggak berdaya. Ingat loh saudara, semua manusia jalannya begini. Istri diambil dari tulang rusuk. Begini berarti kita mesti sayangilah istri kita. Lindungi istri kita. Nah kalau kita sering bentak-bentak istri kita sering tampar istri kita, suruh jalannya begini. Oh kesinggung. Sebetulnya saudara, kunci keberhasilan makin kita sayang istri, makin kita diberkati. Itu kuncinya. Sebab apa? Perempuan, istri, kalau dia lagi doakan suaminya sambil tetesan air mata. Suaminya lagi usahanya masih kecil, belum maju, gajinya masih kecil. Yang doakan dengan tetesan air mata istri lo tiap malam. Tuhan memperhatikan tetesan air mata anaknya. Diberkati maju. Udah maju konyol, sombong. Ya, bapak-bapak. Mari kita sesama tinggilah. Dan saya minta juga ibu-ibu, istri-istri. Banyak istri-istri yang lebih kaya dari suaminya. Dari orang tuanya. Banyak istri-istri yang lebih pintar cari uangnya daripada suaminya. Ada banyak. Tapi enggak boleh jadikan suami supir. Banyak loh istri-istri yang lebih kaya dari suaminya dijadiin supir. Pagi-pagi jam 7 belum bangun. Papa bangun pak, pan saya mesti ke pabrik nih, mesti ngatur pabrik. Bangun dong anterin saya, malas bener tidur melulu kayak babi. Ya elah saudara, ingat loh istri-istri. Istri diambilnya dari tulang rusuk. Tulang rusuk dibawa tulang pundak. Ini tulang pundak, ini tulang jabatan. Nggak ada pangkat tentara di sini Pak Baris, nggak ada di sini. Nah kalau dibawa tulang pundak berarti jangan memerintah, jangan jadi kepala keluarga. Ingat Bu, jelek-jelek suami, bodoh-bodoh suami, miskin-miskin suami, tetap kepala keluarga. Bila Pak RT datang ke rumah seseorang, bisa saya ketemu kepala keluarga, keluar istrinya saya kepala keluarga, nggak ada. Sampai kiamat juga nggak ada. Mari saudara jangan merubah kodrat Tuhan. Masing-masing tahu kedudukannya, fungsinya. Itulah sama tinggi. Dan saya minta lagi dengan sangat sehatilah dalam keluarga. Istri kita lagi hamil tua. Dia lagi ngepel, susah bangun, turun naik. Ini ketindian, suaminya celentang nonton TV. Pantes nah. Dia udah susah begitu sebab pembantu lagi pulang ke udiknya. Kenapa kita nggak mau bantuin? Kalau lagi perlunya aja mau. Iya bapak-bapak kalau lagi perlunya aja ngebayin. Kalau lagi gendut kagak mau. Marilah saudara mesti sama tinggi dan sehati. Dan saya minta juga dengan sangat pekerja gereja. Sama tinggilah dan sehatilah dalam melayani di gereja. Banyak pelayan-pelayan gereja, pekerja gereja pada berantem. Pada berantem dalamnya. Pada saling sombong-sombongan. Buat apa kita melayani Tuhan kalau kita masih saling berantem? Gue lebih kaya dari lo. Gue lebih tua dari lo. Gue lebih pengalaman dari lo. Merintah di gereja. Mana mungkin kita bisa diberkati Tuhan. Mana mungkin gereja itu bisa maju.
Ya, saudara. Marilah saudara, kita contoh orang lumpuh disembuhkan. Jangan saudara asal baca Alkitab, wah hebat ya, orang lumpuh dibawa ke Yesus sembuh, cuman begitu doang. Ya. Sebelum baca Alkitab berdoa dulu, nanti Roh Kudus ajarin tuh kata demi kata, ayat demi ayat, apa artinya, apa maksudnya. Waduh, enak benar saudara. Enak benar. Saya tahu dari mana kalau bukan Tuhan yang ajarin. Di teologi nggak diajarin begitu-begituan, cara khotbah nggak ada. Dari Tuhan. Karunia hikmat dan karunia marifat. Harus minta. Mereka digotong 4 orang temannya. Sampai di tempat Yesus khotbah, banyak sekali orang. Apa artinya? Kenapa Yesus datang ke suatu tempat banyak orang datang? Karena Yesus disayang orang. Sebab apa Yesus disayang orang? Karena Yesus terlebih dulu melayani, terlebih dulu mengasihi, terlebih dulu memberkati, terlebih dulu mengampuni. Makanya dimanapun dia datang, banyak orang datang. Kalau kita orang banyak kumpul, kita datang bubar. Si sombong datang, si pelit datang, si pembual datang, yuk bubar. Mau lihat ayatnya? Kalau supaya kita disayang orang, supaya kita dihormatin orang, ayatnya ada. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12, firman Tuhan. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat Apa tuh? Tuh salah, tuh kamar mertua tuh. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kalau kita mau disayang orang, sayangilah orang terlebih dulu. Kalau kita mau ditegur sapa oleh orang, tegur sapalah orang terlebih dulu. Tuh pengajaran Yesus. Tapi kita nggak mau, sombong. Gua kan lebih tua dari lu anak muda. Masa gua mesti negur anak muda? Tuh kita sering begitu tuh yang tua-tua. Anak muda, saudara kalau lagi ngumpul, kita orang tua kita tegur. Lain kali waktu kita nggak ngeliat, dia panggil-panggil. Sebab anak muda kalau ditegur duluan oleh orang tua, dia hormatnya bukan main. Sebab dia merasa diperhatikan oleh orang yang lebih tua. Jangan sombong, roh sombong dari setan. Pan gua atasan lu di kantor, masa gua mesti nanya bawahan gua? Tuh, kita sering begitu. Gua penyonya rumah, masa gua mesti tegur pembantu sebelah? Ya ini saudara, kita sama-sama darahnya merah. Belum tentu turunan kita nanti apa tahu. Kalau kita sombong turunan kita jadi pembantu. Iya, nabur menuai. Pokwan, tau nggak pokwan orang Cina? Kalau Betawi bilang kualat. Orang Indonesia bilang karma. Kalau kita tabur menuai. Marilah saudara kekasih, apa yang kita mesti sombong-sombongin? Kan gue lebih cantik dari lu lebih jelek. Masa orang cantik negur orang jelek? Tuh. Kita sering begitu. Lihat ya perempuan kalau cantik. Perempuan cantik kalau masuk di suatu pesta jalannya begini tuh. Kayak ayam jago mau berantem. Saudara boleh perhatiin. Coba orang yang jelek. Udah datang ngumpul orang banyak. Dia datang terlambat. Orang jelek pasti nunduk. Ya coba lihat orang kaya. Orang kaya kalau datang banyak orang. Wah begini. Rugi kalau kita jalan begini. Ada lubang nyemplung nih. Iya jalan begini nggak ngeliat ada lubang. Tapi kalau kita lihat berapa banyak orang susah kita perhatikan. Kita jalan nunduk. Ada duit kita comot. Mana untung. Ya ilah saudara. Main sombong-sombongan. Kita hidup nggak lama.
Enggak lama. Kalau kita taat sama Tuhan, hasilnya turunan kita apa? Kalau kita ngelawan Tuhan, hasilnya apa? Mari kita lihat masing-masing. Ayo, mau ngomong apa juga ada ayatnya. Mau jalan nongak kayak jalan nunduk kayak ada ayatnya. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin, lihat saudara. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Orang benar itu orang Kristen yang taat sama Tuhan. Karena Kristen sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan artinya sakit enggak lama-lama, bangkrut enggak lama-lama. Dapat persoalan hidup, beban hidup enggak lama-lama, terlepas. Dan anak cucunya enggak pernah minta-minta, berarti kekurangan. Enggak pernah kekurangan, baik kekurangan uang, baik kekurangan kesehatan, baik kekurangan damai maupun kekurangan keselamatan, tidak pernah. Tapi kalau kita sombong, mau nyembah, sebab roh sombong dari setan, apa hasilnya? Keluaran 20 ayat 3, 4, dan 5. Apa yang kita mesti sombongin, saudara? Orang cantik tuh, ratu kecantikan sedunia, kalau udah mati seminggu riput. Firman Tuhan Keluaran 20 ayat 3, 4, dan 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lihat, kalau kita sombong-sombongan, turunan kita nanti keempat masing kena. Masing kena. Yang menabur pasti menuai. Mari saudara kekasih, janganlah sombong. Apa artinya? Di depan pintu banyak orang sehingga si lumpuh dan teman-temannya tidak bisa masuk. Di depan pintu banyak orang, apa artinya? Janganlah menghalangi bila orang mau jadi Kristen. Kita sering menjadi penghalang. Mungkin belakang nggak ngerti. Nih saya kasih contoh. Teman kita, tetangga kita si Akyong. Orang Tepekong. Kita orang Kristen. Bahkan majelis koordinator di gereja. Si Akyong malam-malam gedor pintu kita, ketok jam 2. Kita buka, ada apa Kyong? Pak, boleh nggak saya pinjam mobil Bapak? Buat apa Kyong? Istri saya mau melahirkan, mobil saya lagi rusak Kyong. Ya mobil saya juga lagi rusak nih Kyong. Ya nggak apa-apa deh Pak, saya pinjam tetangga lain. Besok pagi mobil kita bisa ke kantor. Si Akyong lihat. Apa malam-malam datang tuyul ngebetulin itu mobil? Tadinya si Akyong udah mau jadi Kristen karena dia dengar dari kaset, dia dengar dari televisi dan sebagainya, dia udah simpati sama jadi Kristen. Karena kita pelayan gereja masih ngebohongin, masih pelit, nggak mungkin dia bakalan jadi Kristen. Dia berhenti jadi Kristen, nggak bakalan dia jadi Kristen. Tuh menghalangi depan pintu. Mertua kita orang Tepekong. Ini mantu, ini kita mantu, jadi bukan yang di sini ya, jadi singer. Ntar kesinggung lagi singer di sini. Kita nih mantunya jadi singer. Ya biasa kalau perempuan lebih dari satu dalam satu rumah pasti berantem. Karena si mantu sama si mertua dendam, karena dia tiap hari diomelin sama mertua. Ya maklum aja orang tua, dia bawel, biarin. Kita juga calon tua. Siapa yang gak tua-tua? No petani, patung petani no gak tua-tua no. Biarin dia bawel, dan kita masih numpang biarin. Ini dendam. Mertua lagi duduk nonton TV, mantu keluar dari kamar ngelihat mertua, benci, pantatin, jalannya miring. Ya elah. Si mertua tadinya juga pengen jadi Kristen karena teman-temannya waktu jalan pagi tuh orang tua
ceritain soal Yesus, dia udah mau jadi Kristen, dia lihat mantunya Kristen dan pelayan gereja masih begitu kurang ajar, dia nggak bakalan jadi Kristen. Tuh menghalangi depan pintu, masa nggak ngerti? Ya saudara, kita sering lo jadi penghalang lo, sering jadi penghalang sikap-sikap kita. Ingat, menyelamatkan orang bukan dengan firman saja, bukan dengan doa saja, bukan dengan pujian saja, tapi dari sikap kita bisa memenangkan jiwa. Sebab kita orang Kristen contohnya orang dunia loh. Mau lihat ayatnya, kita contohnya orang dunia? Adalah lagi ayatnya. Enggak kekurangan ayat sampai jam 3 malam juga. Ibrani 12 ayat pertama. Contoh aja begitu jelek, bagaimana orang mau? Ini saudara, habis ntar saya khotbah saudara. Siapa yang punya persoalan berbeban berat, ntar saya mau doain, maju ke depan. Firman Tuhan Ibrani 12 ayat yang pertama, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita mempunyai banyak saksi berarti kita disorot oleh orang dunia. Kalau kita ini sebagai contoh, kita sebagai panutan. Kalau contoh mesti bagus. Coba rumah contoh di real estate, ada nggak tiangnya miring sebelah? Nggak laku rumah contohnya aja tiangnya miring sebelah, gimana nanti rumahnya? Mau bukti orang Kristen contohnya orang dunia? Lihat orang Kristen kalau ngutang nggak bayar, kesebut kekristenannya. Kok orang Kristen ngutang nggak bayar? Kenapa orang tepekong, orang Islam ngutang nggak bayar nggak kesebut ketepekongannya? Kok orang tepekong ngutang nggak bayar? Nggak ada yang ngomong begitu. Kok orang Islam ngutang nggak bayar? Nggak ada yang ngomong begitu. Kenapa orang Kristen ngutang nggak bayar kesebut kekristenannya? Kok orang Kristen ngutang nggak bayar? Karena kita contohnya orang dunia. Nah kalau contoh mesti bagus. Nah kalau kita tidak bagus, tanggalkan semua beban dan dosa. Artinya tinggalkan semua sifat-sifat kita yang tidak berkenan. Supaya kita menjadi contoh. Oh, orang Kristen baik ya, orang Kristen penuh kasih ya, orang Kristen selalu menolong ya, orang Kristen mau negur duluan ya. Wah, dia nanti ngikut. Seperti begini saudara, kita sebelum menjadi Kristen sama-sama orang dunia dengan mertua. Kita kalau mertua kita lagi marah kita main marah lagi lebih keras. Terus kita jadi Kristen, Tuhan ubah hati kita. Sehingga kita dimarahin sama mertua, kita nggak melawan. Malah kita melayani dia terus. Sampai mertua terbingung-bingung. Ini mantu gue dulu galaknya bukan main nih. Gue ngomel sekali just 5 kali ngomel. Kok sekarang setelah dia jadi Kristen, gue omelin dia nunduk aja. Ada apa ya di gereja? Diajarin apa sih jadi orang Kristen? Gue pengen datang ke gereja, jadi bertobat. Pohon dikenal karena buahnya. Orang Kristen dikenal karena kasihnya. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Kita mesti jadi contoh hidup. Baru bisa memenangkan jiwa. Firman Tuhan Lukas 6 ayat 43 sampai 46. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharanya hatinya, dan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, orang Kristen kita mesti tunjukkan bahwa kita lebih dari orang dunia. Kita mesti penuh kasih. Pohon dikenal karena buahnya. Mari saudara kekasih, tunjukkanlah sikap kita terhadap orang dunia. Sebab setelah kita jadi Kristen, hati kita yang keras diubah. Yeskiel 11
ayat 19, 20. Yeskiel 36 ayat 26. Kenyang-kenyang makan ayat. Yeskiel 11 ayat 19, 20. Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Singkatnya Yeskiel 36 ayat 26. Singkatnya. Bingung Yeskiel ada di mana? Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Lihat, orang Kristen mesti berubah. Mesti berubah. Marilah, itulah menghalangi depan pintu. Ingat saudara, sebelum Tuhan memberkati seseorang, dia uji dulu kesetiaan kita. Yesus tahu si lumpuh ada di luar, nggak bisa masuk. Dia tahu, tapi dia pengen lihat dulu kesetiaan iman mereka. Dia mau lihat dulu kasihnya ada nggak antara teman-temannya. Elia waktu kelaparan dan kehausan, Tuhan nggak kasih makan dulu, Tuhan suruh jalan dulu ke Sarfat. Sebelum Tuhan memberkati seseorang, dia uji dulu. Kedua, jalan ke surga susah. Jalan ke neraka gampang. Mereka mau ketemu Yesus aja begitu susah. Depan pintu banyak orang, dia mesti naikin ke atas. Tapi Tuhan mau lihat, mau nggak bayar harga? Allah saja buat menebus dosa manusia mesti bayar harga dengan nyawanya. Allah bisa menciptakan dunia sekali sabda, jadilah dunia jadi. Tapi Allah tidak bisa dengan bersabda menebus dosa manusia. Dia mesti berubah menjadi manusia. Yesus dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri, dosa baru bisa ditebus. Itu bayar harga. Jika engkau mau mengikuti aku, pikulah salibmu dan bayar harga. Untuk datang ke Tuhan, mesti bayar harga. Saya waktu masih kecil, waktu sekolah minggu, ada nyanyian, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, yang sempit glory. Ya saya nggak bisa nyanyi aja, suara saya kayak gerobak patah. Masih itu tuh pintar tadi tuh nyanyi, ngomel saya bisa emang. Mari saudara, buat datang ke Tuhan memang banyak rintangan, tapi di balik rintangan itu ada hadiah sedang menanti. Ini contoh buat kita. Kalau kita mau ke gereja, ada rintangan, jangan batal. Banyak orang Kristen, buktinya hari ini, hujan lebih sedikit nggak tuh? Ya, baru aja hujan begitu, nggak mau datang. Kita bangun pagi-pagi hari Minggu mau ke gereja, hujan gerimis. Ya, hujan gerimis, kenapa nggak mau gedean dikit? Biar gue punya alasan sama pendeta nggak ke gereja hujan. Hujan kecil ngarepin gede. Kenapa waktu hari gajian hujan geledek tetap ke kantor? Ya, mau yung atau nggak mau yung? Kita sedang ditegur dengan cerita si lumpuh disembuhkan. Mereka depan pintu nggak bisa masuk. Dia karena terlalu sayang sama temannya si lumpuh. Dan dia percaya kalau si lumpuh ini ketemu Yesus pasti sembuh. Dia bayar harga. Dia angkat itu, dia kerek ke atas. Berapa susahnya bawa usungan ke atas genteng. Mau nggak saudara kita bayar harga?
ke Tuhan enggak gampang. Mesti bayar harga. Tapi saudara, hujan-hujan masih mau datang nih. Tuhan lihat lo satu persatu, Tuhan nggak mau ngutang. Makanya jangan bolos. Mau lihat ayatnya? Ayo, mau ngomong apa juga ada ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayo. Firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Nah, lihat saudara, kalau kita bersekutu nih, jeripaya kita nggak sia-sia, Tuhan bayar. Bukan Tuhan bayar dengan cara ntar pulang ke rumah buka lemari ada duit segepok. Itu mah David Copperfield. Macam-macam Tuhan bayar. Tadinya saudara mau kena kecelakaan nggak jadi. Tadinya saudara mau kena penyakit nggak jadi. Macam-macam Tuhan nggak mau berhutang. Kasih tahu yang nggak datang. Lu kenapa nggak datang? Lu rugi lu nih ayatnya nih. Mari saudara kekasih, kita lihat. Mereka sampai di atas genteng. Apa yang terjadi? Rintangan kedua terjadi. Ya, bagaimana teman kita selumpuh bisa sembuh? Yesus nggak bisa ngelihat karena kealingan genteng. Teman yang satu bilang, bongkar aja nih genteng. Teman yang lain bilang, jangan, ntar lu mesti ganti loh. Begitu ngomongnya, enggak. Kita tuh orang Kristen tuh, mau nyumbang aja semua orang, mikirnya 100 kali. Mau kolekte aja mikir-mikir. Ayo bukti. Makanya setiap gereja di depannya ada tukang rokok. Buat apa? Buat tukerin duit kecil. Ngaku, ayo. Ayo, saya telanjangin orang Kristen. Bagaimana mau diberkatin Tuhan, saudara? Buat Tuhan kasih cuma 1.000 kolekte. Buat beli bakmi abun 15.000. Perut aja dikasih 15.000, Tuhan 1.000. Apa perut bisa bela kita? Datang rampok, perut bisa bela? Mental lo, nggak bisa. No dia yang nolong. Perut. Ngoyong, biasa ya orang Kristen. Jika engkau menghitung dengan aku pun akan menghitung dengan engkau. Ada ayat. Marilah saudara kekasih, ada ayatnya, jangan main-main. Yuk, bayarlah perpuluhan, bayarlah kolekte. Salah gereja banyak. Nih, orang kopet didoain di gereja. Orang pelit didoain. Kolekte didoanya begini. Tuhan berkati yang memberi. Berkati juga yang belum bisa memberi. Orang kopet didoain. Ya. Anak lurah punya duit. Apalagi anak raja di atas raja. Nggak mungkin nggak punya duit. Nah buat poles kosmetik saudara berapa duit tuh pipi? Masa nggak punya duit? Kan perempuan biayanya mahal. Segala apa juga dipoles-poles. Iya, dari masing kecil sampai nenek-nenek biayanya mahal perempuan. Lihat anak kecil perempuan pakai stocking lah, pakai bandol lah, pakai apa. Roknya yang begitu mekar kayak kandang ayam gitu. Coba kalau anak laki botakin aja. Kolektor, aduh. Kolektor nggak mau bayar, aduh didoain lagi. Dasar orang Kristen kebayaan ya. Marilah saudara kasih, mulai hari ini berikan apa yang kita punya. Bongkar itu genteng, dia bongkar. Resikonya mesti ganti, dia ganti. Tuhan tidak mau berhutang. Mau lihat Tuhan nggak mau berhutang? Ayo kita lihat lagi. Amsal 3 ayat 9-10. Enak juga ngomelin orang Kristen. Hujan-hujan.
Firman Tuhan Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Oh, artinya berikanlah harta kita untuk pelayanan Tuhan dan berikan untuk orang susah. Ini hadiahnya nih. Hadiahnya yang ke-10. Yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Amin. Lihat, Tuhan nggak mau berhutang, dia bayar loh 30 kali, 60 kali, 100 kali. Mas saudara, tolonglah orang sekarang, lebih-lebih bulan ini dan bulan depan. Ini ibu-ibu kena virus 7 keliling. Penyakit baru, bukan. Penyakit uang pangkal sekolah anaknya. Ini bulan ini, bulan depan. Berikan saudara. Pan duit saudara banyak. Saya dulu peramal saudara. Iya 25 tahun saya jadi peramal. Saya lihat mata orang saya tahu yang mana punya duit, yang mana enggak. Saya kalau jadi tukang todong berhasil nih. Yang pusernya bodong mau saya tunjuk nih. Ayo mau nih. Iya gampang bener. Makanya saya berani ngomong saudara, tolonglah orang. Saudara punya duit, mampu untuk menolong orang. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kapan lagi? Mari kita lihat ayatnya deh. Ayo ada lagi. Amsal 3 ayat 27-28. Amsal 3 ayat 27-28. Mari kita lihat, kita baca. Firman Tuhan, anjuran untuk berbuat baik. Ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Tuh artinya jangan nggak menolong orang. Jangan nggak menolong orang. Tuh artinya. Padahal engkau mampu melakukannya. Tuh kita punya duit, kenapa kita nggak mau tolong orang? Saudara kita datang minjam duit buat uang pangkal sekolah anaknya, kita bilang nggak punya duit, sedangkan tabungan kita banyak. Yesus lihat, Yesus maka tahu. Saudara kita, teman kita bohongin jangan tahu, tapi Yesus tahu tabungan kita banyak. Nih ayat 28 nih lebih banyak lagi kita lakukan nih. Coba. Ayat 28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Duit ada di lemari, duit. Teman kita minjam duit, saudara kita minjam duit buat uang pangkal sekolah anaknya. Kita bilang besok aja lu kembali, gua kasih. Pan duit ada di dalam, tinggal ngambil. Nah kalau besok udah terlambat pan pendaftaran sekolah, hari ini terakhir. Nah kalau besok duit kita itu nggak laku. Misalnya anaknya mau operasi usus buntu, pan usus buntu harus secepatnya. Kita bilang besok aja lu kembali, besok udah meletus tuh perut. Jahat apa enggak? Kecuali kita nggak punya duit kontan, lu balik lagi ntar 3 jam lagi, gua ambil dulu di bank. Kalau nggak diberkati, ini duit ada di lemari, bilang nggak punya duit, besok aja lu datang. Dia lah jahatnya bukan main, nggak bakalan dapat berkat, nggak bakalan. Masing-masing kalau kita udah pernah melakukan dulu, masing-masing dalam hati, Tuhan ampunilah teguranmu itu, saya pernah dulu begitu. Dan mulai sekarang saya nggak mau lakukan lagi. Wah saudara diberkati. Duit ada di tas, bilang besok aja kembali. Ya. Mau ngomong apa juga diuber-uber sama ayat. Ayat hebat. Jangan main-main. Mari kita lihat lagi. Setelah genteng dibongkar, timbul rintangan ketiga. Susah nggak tuh datang kepada Yesus? Mau bertemu Yesus mesti bayar harga. Dari atas ke bawah begitu dalam. Teman-teman si lumpuh ngegerutu. Kita udah capek nih masih mesti turunin lagi si lumpuh ke bawah. Kalau gitu kita tuang aja ke bawah yuk. Ntar juga ditangkap nih masih Yesus di bawah. Mereka ngegerutu. Enggak ada yang ngegerutu. Kita tuh orang Kristen kalau melayani Tuhan ngegerutu. Marah-marah, uring-uringan. Nih malam minggu nih tim besuk nih. Ibu-ibu 5 orang malam minggu suruh besuk jam 7 malam. Jalan ngegerutu. Pendeta nggak tahu film bagus. Pan malam minggu nih gue lagi tungguin seminggu sinetron si botak main bola. Apa ini? Bener, malam minggu Pak si botak main bola. Nah iya ngaku.
Jalan sih jalan, nggak gerutu. Mendingan jangan besuk. Nggak bakalan dapat berkat. Marah-marah disuruhnya. Ibu lagi masak. Kecap habis. Anak ibu lagi vakansi, lagi liburan. Si Michael 10 tahun. Lagi liburan, lagi main PlayStation. Michael, kecap mama habis, beliin di warung. Ah, mama. Pan Michael lagi senang-senang mah lagi main PlayStation. Ambil duit mamanya, mari. Jalan sambil nendang kursi, gubrak. Sambil banting pintu, gubrak. Mamanya pasti nangis. Hey Michael, kepala mama jadiin kaki, mama ngegedein kamu. Masa baru disuruh beli kecap aja marah-marah begitu sambil mukulin dada, aduh gitu. Padahal ibu-ibu kalau kesel mukulin dada, makanya perempuan lebih banyak TBC-nya. Iya perempuan kalau marah kan begitu, aduh makan darah loh, bener kan? Makan darah, makanya perempuan sininya ceglok dikit, digituin mulu. Iya. Kita pun kalau bisa dengar Tuhan, kita lagi mau besuk, marah-marah, Tuhan nangis loh. Nyawanya saja. Saudara, nonton tuh film apa tuh? Filmnya Yesus digebukin. Mesin. Nonton itu. Nonton deh. Kalau nggak saudara nangis dan saudara lebih sayang lagi sama Yesus. Kalau yang udah nggak sayang Yesus, nonton deh film itu. Abis tuh diseksa. Saya udah baca dulu dari buku Kain Kafan, Manusia Kain Kafan. Dulu saya pernah baca beberapa tahun yang lalu. Yesus diseksa habis-habisan. Nah inilah saudara, kenapa kita sering ngegerutu dengan Yesus bela kita. Saudara nonton itu, waduh saudara nangis deh. Belum kita digituin. Mari saudara, dengan kasihnya, teman-teman si lumpuh dengan tenaga yang terakhir, dia turunkan si lumpuh di hadapan Yesus. Apa yang terjadi? Kesatuan mereka yang begitu hebat, iman mereka yang begitu hebat, pengharapan mereka yang begitu hebat, dan kasih mereka yang begitu hebat. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Meskipun Yesus belum kenal orang ini, belum pernah ketemu orang ini, tapi karena iman, pengharapan, dan kasih dan kesatuan mereka yang begitu erat, Tuhan nggak mau berhutang. Dia bayar. Markus 2 ayat 5. Tuh bayarannya. Firman Tuhan Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Detik itu juga timbul belas kasihan Tuhan, timbul kemurahan Tuhan. Detik itu juga diangkat anak. Hai anakku. Kalau anak pasti dibela oleh bapaknya. Kalau anak pasti tidak terlantar. Karena bapaknya ada. Mari saudara, apa untungnya diangkat anak? Ada ayatnya lagi. Yesaya 46 ayat keempat. Itu untungnya diangkat anak. Apa artinya menggendong? Waktu ibu menggendong anak ibu, karena benci apa karena sayang? Karena sayang digendong. Artinya kalau Yesus menggendong kita, berarti dia sangat sayang sama kita. Coba anak lampu merah, anak pasar yang bukan anak ibu. Ibu mau gendong, ciumin gitu. Kalau bukan anak tidak digendong, kalau tidak digendong tidak disayang. Kalau Tuhan menggendong kita berarti sayang. Menggendong artinya sayang. Arti yang kedua menggendong. Ibu lagi nonton sinetron. Anak ibu jatuh di got. Umur 3 tahun. Mama tolong. Ntar dulu nolong kamu. Sinetron belum selesai. Diam dulu kamu dalam got. Begitu? Strip. Kita saja manusia berdosa sayang anak. Buru-buru kita gendong anak kita dari dalam got.
Bergendong yang kedua artinya melepaskan dari kesusahannya. Bila Yesus menggendong kita, kesusahan kita dia lepaskan. Enak atau digendong. Menggendong yang ketiga artinya, saudara tadi siang jalan-jalan suami istri mau nyebrang di depan sana yang rame di Roxy itu. Anak ibu 3 tahun ngikut lagi. Ibu bilang kamu udah bisa jalan sendiri, nyebrang sendiri ya. Sedangkan mama papanya gandengan tangan. Anak itu suruh nyebrang sendiri di sana, mencret ketubruk mobil. Supaya jangan mencret ya bahkan digendong. Digendong yang ketiga artinya dihindarkan dari bahaya. Kalau Yesus menggendong kita, bahaya dihindarkan. Menggendong yang keempat, ibu punya anak orok. Dia nangis, lapar, pengen nete. Lalu ibu taruh di ranjang. Netenya berdiri begitu. Emangnya kambing. Diapakan? Digendong. Digendong artinya diberikan kebutuhannya, diberikan permintaannya. Bila Yesus gendong kita, kebutuhan kita, permintaan kita dia berikan. Enak gak tuh jadi anak digendong? Amin. Saudara mau lebih puas lagi beli ini. No di depan ada no beli ini. Macam-macam ada 7 macam khotbah. Nanti saya bikin terus. Ini untung itu yang motret tuh yang lagi syuting-syuting tuh sepupu saya tuh. Dia hobinya nyuting-nyuting itu. Nanti untungnya ini buat 2 yayasan yatim piatu. Satu di Tanjung Priuk yang dipimpin oleh Ibu Sri. Satu di Jalan Cacing yang dipimpin oleh Ibu Bakar. Untungnya untuk mereka yatim piatu. Saudara lihat di sini nanti nih. Ada akhirnya diunjukin, saudara pasti menangis. Mereka kecil-kecil makannya begitu pintar. Nasi satu piring cuma 2 potong tahu goreng. Nasinya udah habis, tahunya belum habis, minta lagi nasinya. Tahunya nggak habis karena nggak digigit, diisep. Kesian nggak? Kalau bukan kita yang nolong siapa? Bukan buat ibu ini, bukan buat saya, buat yatim piatu. Dan nanti kalau saudara udah beli ini, saudara udah pelajari, saudara udah lihat, saya minta dengan sangat jangan disimpan. Tolong kasih pinjam teman-teman, keluarga, family. Sebab melalui ini banyak yang telepon ke saya bertobat. Kalau mereka, saudara pinjamin mereka bertobat, saudara yang dapat berkat dunia akhirat. Itu sama juga melayani. Mau beli kayak enggak, terserah no di depan. Sekarang saya udah capek. Udah kolektor belum? Kolektor, ntar bakal lupa lagi. Siapa yang mau didoakan yang mempunyai beban berat atau sakit penyakit? Majulah ke depan.